warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Hermawati dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin angkatan 2024 dengan NIM 2284240068 dari kelas C. Nah, saya di sini ingin menjelaskan terkait materi termodinamika. Nah, kenapa sih kita harus bisa memahami terkait materi termodinamika ini? Karena termodinamika ini sangat penting bagi kita karena dapat memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknologi yang lebih efektif dan kemudian bisa memanfaatkan sumber daya yang lebih hemat. Nah, teknologi sekarang kan banyak, jadi kita itu harus bisa memanfaatkan atau menghemat sumber daya itu gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu nih apa itu termodinamika. Termodinamika adalah perpindahan energi panas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, di dalam termodinamika ini terdapat dua istilah. Istilah yang pertama dan kedua. Nah, apa itu istilah-istilah itu? Nah, yang pertama ada sistem, yang kedua lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek atau menjadi bahan utama dalam pengamatan. Jadi kita itu akan meninjau sistem ini gitu ya. Nah, yang kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah, jadi sistem dan lingkungan ini itu ada dalam termodinamika ini. Contohnya adalah udara yang berada di dalam ruangan. Nah, udara yang berada di dalam ruangan ini itu dinamakan sistem. Nah, kemudian udara yang berada di luar ruangan atau cahaya matahari itu dinamakan lingkungan. Gitu. Nah, kemudian dalam konsep termodinamika ini juga melibatkan kalor. Kalor adalah perpindahan energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Gitu. Nah, dalam termodinamika ini terdapat sistem kan yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, sistem-sistem ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari sistem ini. Yang pertama ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini maksudnya itu ada pertukaran kalor dan juga pertukaran materi. Jadi pada sistem ini tuh baik energi maupun materi itu dapat terjadi pertukaran di antara sistem dengan lingkungan gitu. Contohnya adalah minuman berupa air teh manis. Air itu sebagai materinya. Nah, air itu akan mengalir dalam bentuk uap ke lingkungan. Nah, demikian juga panas atau energi gitu ya yang ada di dalam teh dapat berpindah ke lingkungan sampai terjadi kesetimbangan uap dan suhu antara air, teh, dan lingkungan gitu. Jadi pada sistem ini tuh terjadi pertukaran materi, terjadi pertukaran energi gitu yang sudah tadi saya jelaskan bahwa ada pertukaran kalor dan energi. Nah, yang kedua yaitu sistem tertutup. Nah, jadi sistem tertutup ini itu ada pertukaran kalor gitu ya. Kalau tadi kan terbuka itu mencakup semuanya ya, seperti pertukaran kalor dan materi. Sedangkan sistem tertutup ini hanya ada pertukaran kalor. Jadi suatu sistem yang dibatasi dengan dinding impermeable yang memungkinkan pertukaran energi, tetapi tidak dengan pertukaran materi gitu maksudnya. Jadi contohnya itu air panas dalam alat kompres tertutup rapat. Nah, air dan dalam alat kompres ini tidak dapat keluar dalam bentuk uap ke lingkungan. Sementara panas dari air dapat menembus dinding kompres. Gitu. Artinya pada sistem ini itu tidak terjadi pertukaran materi dan pertukaran energi. Nah, kemudian yang ketiga itu sistem terisolasi. Jadi sistem terisolasi ini tidak boleh ada perpindahan kalor.
Jadi suatu sistem di mana energi maupun materi sistem tidak dapat bertukar antara sistem dengan lingkungan. Jadi contohnya itu air termos ya. Jadi maksudnya itu termos itu kan merupakan sistem tertutup terisolisasi. Nah, karena termos ini bisa membatasi sistem dan lingkungan dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari sistem tertutup, sehingga tidak bisa terjadi pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Kalau kita perhatikan ya, termos itu kan terbuat dari bahan yang tebal gitu ya. Terus juga tutupnya pun dibuat dengan sangat rapat dan kedap udara. Nah, makanya termos bisa menjaga suhu minuman yang kita simpan itu dalam keadaan yang panas atau hangat. Jadi air panas itu dari energi panas, atau air panas yang tadinya panas tetap jadi panas gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada sistem terisolisasi ini tidak terjadi pertukaran materi atau tidak terjadi pertukaran energi gitu. Nah, kemudian di dalam termodinamika ini ada beberapa hukum. Jadi hukum termodinamika pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, yang bunyi dari hukum termodinamika pertama adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk atau perpindahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Jadi total energi dalam suatu sistem tertutup adalah konstan. Nah, kemudian bunyi hukum termodinamika kedua yaitu entropi total dalam suatu sistem terisolisasi tidak pernah berkurang, entropi cenderung meningkat atau dalam kasus ideal tetap konstan pada kondisi kesetimbangan. Atau dalam bentuk lain itu berbunyi panas tidak dapat berpindah secara spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa usaha eksternal. Nah, kemudian yang tiga ada hukum termodinamika ketiga. Ketika suhu suatu sistem mendekati 0 absolut, 0 Kelvin, entropi sistem mendekati nilai minimum yaitu 0 jika sistem berada dalam keadaan kristal sempurna. Jadi itu adalah bunyi-bunyi hukum dalam materi termodinamika. Nah, kemudian saya ingin memberikan referensi terkait materi termodinamika. Kalian bisa baca buku teks atau buku textbook ya yang berjudul Termodinamika, Tinjauan Sains dan Rekayasa. Pengarangnya itu Masrurul Lailati Nuriyah Istiroyah, penerbitnya itu dari Universitas Brawijaya Press 2021. Nah, tebal dari buku teks ini itu terdapat 204 halaman. Nah, buku teks ini menyajikan pembahasan materi, mencakup konsep-konsep dasar termodinamika, konsep-konsep temperatur, hukum Kinel dan teori kinetik gas, prinsip energi dengan menggunakan hukum termodinamika 1, hukum 2 termodinamika yang menyatakan arah suatu proses yang dinyatakan dalam entropi, aplikasi gabungan hukum 1 dan 2 termodinamika, potensial termodinamika yang dihubungkan dengan persamaan Maxwell. Ketersediaan buku ini sangat penting bagi kita untuk mengingat ilmu termodinamika itu merupakan ilmu dasar yang wajib dipahami agar bisa mengembangkan untuk berbagai aplikasi teknologi dan fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, buku ini itu juga menampilkan atau dilengkapi beberapa contoh soal dan solusinya, serta ada soal-soal latihan yang dapat membantu kita dalam memahami ilmu termodinamika ini dan aplikasinya gitu. Jadi di dalam termodinamika ini itu mencakup beberapa konsep-konsep yang sudah saya tadi jelaskan, dan kemudian kalian bisa beli buku ini itu dari melalui all shop atau di Gramedia atau tempat-tempat buku lainnya gitu. Nah, segitu saja
penjelasan terkait materi termodinamika dan satu referensi dari saya. Sebelumnya jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.